Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Sylvia dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi kelas A Universitas Negeri Padang. Jadi saya akan mempresentasikan tentang kearifan lokal masyarakat di Nagari Kampung Batu. Tugas ini merupakan salah satu tugas UTS Bibliografi Minangkabau. Nah, di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan dalam presentasi saya nantinya. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ruang lingkup observasi, yang ketiga tempat dan waktu observasi, yang keempat hasil observasi, dan yang kelima yaitu lampiran. Nah, yang pertama yaitu 1 poin latar belakang. Latar belakang kearifan lokal masyarakat di Nagari Kampung Batu. Saat sekarang ini, kebudayaan di tengah masyarakat sangatlah beragam. Kebudayaan tersebut dapat berupa kesenian, filsafat, perkataan, adat istiadat, dan kebiasaan lainnya yang dilakukan secara terus-menerus di suatu wilayah tersebut. Kearifan lokal merupakan suatu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan strategi kehidupan yang berwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang mampu menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kearifan lokal menjadi pengetahuan dasar dari kehidupan, didapatkan dari pengalaman atau kebenaran hidup. Perbincangan tentang kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal, dengan pengertian yang bervariasi. Kearifan lokal ini terjadi karena masyarakat terus melakukan kegiatan yang memiliki nilai kebudayaan atau makna yang terus-menerus mereka lakukan dalam wilayah mereka atau dalam suatu tempat tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan atau kearifan lokal ini merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak dahulunya yang dilakukan secara turun-menurun, yang berupa kesenian, ragam budaya, filsafat, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup observasi. Ruang lingkup observasi membahas tentang apa saja yang kita ketahui tentang kearifan lokal yang ada di Nagari Kampung Batu, yang menjadi ciri khas dari kebiasaan atau adat istiadat serta tradisi yang ada di Nagari Kampung Batu ini. Nah, yang pertama kita akan mengetahui dulu konsep kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan salah satu budaya yang ada di dalam masyarakat lokal yang dilakukan secara terus-menerus di dalam wilayah tersebut. Kearifan lokal ini dimulai dari kebiasaan yang sering dilakukan dalam masyarakat di suatu daerah. Sekarang, perbincangan kearifan lokal sangat banyak dibicarakan. Kearifan lokal ini muncul karena perilaku masyarakat yang terus-menerus melakukan sebuah kegiatan hingga menjadi sebuah tradisi. Nah, selanjutnya kegunaan kearifan lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, kearifan lokal ini dijadikan sebagai pengontrol kehidupan masyarakat dengan cakupan yang sempit sampai ke cakupan yang luas. Salah satu bentuk kearifan lokal adalah seni, pertunjukan seni yang membuat beragam kearifan lokal budaya tersebut. Nah, selanjutnya kita ketahui apa saja bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Yang pertama, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Yang kedua, kearifan lokal dalam falsafah, tradisi, atau kepercayaan. Yang ketiga, yaitu kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, kearifan lokal dalam cerita budaya, petua, dan sastra. Yang kelima, kearifan lokal dalam mitos budaya. Dan yang keenam, kearifan lokal dalam arsitektur rumah adat. Nah, yang ketiga yaitu poin dalam presentasi kayak ini yaitu tempat dan waktu observasi. Jadi, tempat saya melakukan observasi ini yaitu di Nagari Kampung Batu, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Daerah ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Nagari Kampung Batu ini berada di pergunungan yaitu dekat Gunung Talang atau di bawah kaki Gunung Talang. Maka tidak heran kalau siang hari suhunya mencapai 17 derajat Celcius, sedangkan malam harinya mencapai 14 derajat Celcius. Karena berada di pergunungan dan ketinggian, maka tanah di Nagari Kampung Batu ini memiliki lahan yang subur dan dingin. Nagari Kampung Batu ini merupakan nagari yang berada di Kabupaten Solo yang letaknya diapit oleh 2 danau yaitu Danau Atas dan Danau di Bawah.
Kearifan lokal di sini sangat beragam, karena setiap wilayah di sini memiliki ciri khas dari kearifan lokal mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu kita masuk ke hasil wawancara. Jadi hasil wawancara ini didapatkan ketika saya melakukan wawancara dengan salah seorang warga atau nenek mama yang ada di Nagari Kampung Batu ini. Di mana saya mendapatkan bahwa kearifan lokal yang ada di Nagari Kampung Batu ini ada 4. Yang pertama, satu membada atau acara turun mandi. Yang kedua, pidato adalah acara Batagak Gala. Yang ketiga, baladang sebagai kearifan lokal masyarakat di bidang pertanian. Dan yang keempat, memakai sumpit. Nah, yang pertama yaitu kearifan lokal membada atau turun mandi. Di sini informasi-informasi yang telah saya dapatkan tadi saya rangkai menjadi satu bentuk yang mudah untuk kita pahami. Yang pertama yaitu konsep kearifan lokal membada. Konsep kearifan lokal membada merupakan salah satu bentuk tradisi atau kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah. Identifikasi kearifan lokal membada. Membada atau acara turun mandi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Nagari Kampung Batu. Hal tersebut dikatakan sebagai kearifan lokal karena dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kenagarian Kampung Batu ini. Tradisi turun mandi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Nagari Kampung Batu yang beraspek kepada adat istiadat atau tradisi. Selanjutnya yaitu bentuk kearifan lokal membada. Kearifan lokal membada atau turun mandi ini berbentuk dalam tradisi. Hal ini karena turun mandi merupakan sebuah tradisi yang terus dilestarikan sampai sekarang ini apabila dari suatu kaum memiliki atau baru saja melahirkan. Yang selanjutnya itu identifikasi kearifan lokal membada. Jadi setelah saya melakukan wawancara, jadi saya mendapatkan tata cara pelaksanaan turun mandi atau membada di Nagari Kampung Batu. Yang pertama, yang dilakukan adalah ketika bayi lahir, pihak keluarga si ibu memberitahu kepada pihak keluarga si bako bahwa telah lahirlah seorang anak yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Yang kedua, setelah itu pihak bako menyelau atau menyit 3 hari dengan membawakan beras sasuke dan perlengkapan bayi. Yang ketiga, kemudian setelah berusia 15 hari, maka pihak si ibu memberitahu kepada pihak si bako bahwa akan disepakati kegiatan membada ini. Yang keempat, ketika telah sepakat, maka pihak bako pun membawa nasi kunyit yang harus dibawa ke rumah si bayi. Biasanya bawaan atau pada acara membada ini membawa beragam jenis keperluan dari bayi. Selanjutnya upacara turun mandi ini biasanya pihak baku ini datang sekitar jam 10 pagi ke rumah si bayi tersebut dengan membawa rombongan sekitar 20 orang. Dengan membawa baban atau perlengkapan untuk bayi tersebut. Yang ketujuh, setelah sampai di rumah, pihak induk baku dipersilakan makan. Yang kedelapan, setelah selesai makan, barulah pihak induk baku keluar dan menyalakan salwa untuk dipersiapkan sebelum bayi turun mandi atau dibawa ke tepian. Selanjutnya, anak yang akan diturun mandikan itu digendong dengan kain panjang oleh bakunya. Hingga 10, bayi biasanya dimandikan di sungai atau di kamar mandi. Kemudian pakaian bayi dilepas satu persatu. Kemudian kelapa yang bertunas tadi ditanam di sekitar perkarangan keluarga bayi. Setelah dimandikan, maka bayi dibawa pulang. Sampai di rumah, bayi lalu diasopi. Setelah itu, bayi diberi wangi-wangian dan dilakukanlah doa selamatan untuk si bayi. Nah, keterkaitan kearifan lokal membadak ini, turun mandi ini dengan kearifan lokal bahwa turun mandi ini merupakan sebuah tradisi yang menjadi kearifan lokal di Nagari Kampung Batu ini. Maka harus kita tetap lestarikan karena merupakan sebuah tradisi dengan rangkaian kegiatan yang begitu panjang juga.
Nah, inilah foto dokumentasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang saya dapatkan dari sumber dokumentasi Filia. Yang pertama itu proses pemotongan rambut bayi. Yang kedua itu adalah ketika bayi dibawa ke tepian atau dibawa ke tempat mandi dan dimandikan oleh dukun atau bidan yang membantu proses lahiran si bayi. Nah, selanjutnya yaitu foto dokumen kegiatan membadak ketika bayi diasopi ketika turun dari rumah untuk menuju ke tempat pemandi. Nah, yang kedua yaitu pidato adat dalam acara Batak Gala. Konsep kearifan lokal pidato adat Batak Gala, kearifan lokal pada pidato adat Batak Gala merupakan salah satu bentuk kegiatan atau tradisi yang biasanya dilakukan oleh Nini Mama dalam sebuah nagari ketika ada acara Batagak Gala. Acara Batagak Gala ini merupakan acara untuk memberikan gelar atau kepada anak laki-laki yang belum memiliki gelar. Dengan memberikan selanjutnya identifikasi kearifan lokal. Dengan memberikan julukan kepada seseorang, julukan tersebut biasanya mengandung sebuah makna bagi orang yang menyandang gelar tersebut. Biasanya Batagak Gala ini dibantu dengan pidato adat. Nah, bentuk kearifan lokalnya yaitu kearifan lokal falsafah adat. Karena apa? Karena pidato adat ini merupakan falsafah adat Minangkabau yang memiliki makna. Selanjutnya, deskripsi kearifan lokal. Menurut sumber yang saya dapatkan dari Bapak Arlius, acara Batak Gala ini diselenggarakan guna memberikan gelar kepada laki-laki yang belum mendapatkan gelar. Karena umumnya masyarakat di negari Kampung Batu ini memiliki gelar. Pidato adat ini juga beragam, misalnya pidato adat Berale, Mantap Samban, atau pidato adat dalam acara Batagak Gala ini. Gelar adat negari Kampung Batu ini sangat beragam, di antaranya yaitu 1. Malin Mudo, Raju Mudo, Raju Basar, Raju Liman, Raju Busu, dan lain sebagainya. Dalam acara Batagak Gala ini juga dihadiri oleh Nini Mama dan kerapatan adat negari yang merupakan pemerintahan dalam negari tersebut. Selanjutnya yaitu keterkaitan kearifan lokal pidato Batagak Gala. Kaitan konsep kearifan lokal pada pidato adat Batagak Gala ini memiliki nilai budaya yang banyak. Sehingga hal tersebut perlu dijaga dan perlu dilestarikan karena merupakan ciri khas dari masyarakat di negari Kampung Batu. Nah, inilah foto dokumentasi yang saya dapatkan dari sumbernet.com, yang mana ini merupakan pemuka-pemuka adat atau nenek mama yang menghadiri acara Batagak Gala sebelum acara pernikahan. Jadi Batagak Gala ini juga dilakukan ketika seseorang akan menikah gitu. Jadi orang tidak repot-repot untuk memasak 2 kali karena memasak untuk acara Batagak Gala dan untuk acara pernikahan. Nah, yang ketiga yaitu baladang. Selanjutnya kearifan lokal baladang sebagai kearifan lokal di bidang pertanian. Nah, konsep kearifan lokal baladang. Kearifan lokal atau budaya lokal baladang merupakan salah satu kebudayaan yang ada di masyarakat negari Kampung Batu ini karena memiliki lahan yang subur dan tumbuhan dapat tumbuh di negari ini. Identifikasi kearifan lokal baladang. Kearifan lokal baladang ini menunjukkan ciri khas mata pencaharian masyarakat di negari Kampung Batu. Hal tersebut dilantar belakangi karena tanah negari ini sangatlah subur. Sehingga untuk sekarang hasil panen dari negari Kampung Batu ini sudah diekspor ke luar kota seperti ke Padang, Pariaman, Payakumbuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk kearifan lokal baladang. Kearifan lokal baladang ini termasuk ke dalam bentuk kearifan lokal di bidang pertanian. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi kearifan lokal. Berancang identifikasi kearifan lokal yang saya dapatkan ketika wawancara dan observasi langsung. Yang pertama, yang harus disiapkan yaitu warga harus memiliki lahan. Yang kedua, setelah adanya lahan, warga melakukan manoka atau mengkaryo dengan tujuan meleburkan tanah. Setelah tanah menjadi labur, maka lahan tersebut dibuatkan banda atau dibuatkan susunan struktur untuk menanam sayuran seperti bawang. Selanjutnya lahan diberikan kapur, pupuk, dan juga plastik busa untuk membungkus tanah tersebut. Kemudian ladang diberikan racun atau insektisida untuk membunuh serangga yang merusak tanaman kecil nantinya. Selanjutnya,
Para warga mulai menanam tumbuhan seperti bawang, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Setelah bawang berusia 15 hari atau sekali seminggu, bawang tersebut nantinya diracun atau diberikan insektisida. Setelah berumur 90 hari, bawang siap dipanen. Setelah bawang dipanen tersebut, maka bawang akan diangkat dengan tujuan untuk memberikan colok dengan warna yang merah. Setelah bawang diangkat selama 25 hari, maka bawang akan dibersihkan atau menggarek bawang bahasa masyarakat di sini. Biasanya menggarek bawang ini dilakukan oleh masyarakat di sekitaran rumah ini karena diupakan, yaitu 1.000 sekilo biasanya. Nah, selanjutnya ini adalah foto dokumentasi yang saya dapatkan dari kearifan lokal Beladang, yaitu dokumentasi pribadi saya sendiri karena saya melakukan observasinya di ladang saya. Ini yang pertama yaitu proses manggareo. Proses manggareo ini bertujuan untuk meleburkan tanah, di mana terkadang ada tanah yang sudah diisi dan tidak dilakukan pengolahan lahan, tetapi dilakukan gareo saja. Selanjutnya yaitu foto dokumentasinya pribadi saya, ini adalah usia bawang sekitar sebulan, yang mana di sini diperlukan proses untuk meracun atau memberikan insektisida. Di mana lahan pertanian masyarakat di sini biasanya di tepi pergunungan atau di tepi-tepi gunung dan juga di dekat danau, ini danau bawah karena kami berada di daerah yang diapit oleh danau. Nah, selanjutnya ini adalah proses memanen. Panen bawang ini biasanya masyarakat di sini panen sekitar usia bawang 90 hari, di mana bawang tersebut diikat dengan karet, kemudian batangnya dipotong dan kemudian diangkat di rumah. Nah, selanjutnya masuk ke poin yang keempat, itu memakai suntiang. Memakai suntiang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat Minangkabau atau masyarakat negari Kampung Batu ini. Suntiang anak daro merupakan kearifan lokal dalam bentuk pakaian adat, karena suntiang merupakan baju adat yang dipakai di kepala ketika seseorang atau wanita akan menikah. Deskripsi kearifan lokal. Memakai suntiang pada acara pernikahan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di negari Kampung Batu. Hal tersebut karena suntiang dalam acara balik sudah menjadi suatu kebiasaan. Suntiang dipakai di atas kepala dengan motif yang beragam. Nah, ini adalah foto dokumentasi kearifan lokal milik dokumentasi pribadi saya. Di sini nampak terlihat bahwa suntiang yang dipakai yaitu berwarna krem atau berwarna silver, dan di atasnya itu ada lambang rumah gadang. Ini menambahkan bahwa suntiang tersebut melambangkan suntiang khas Minangkabau. Nah, foto yang kedua ini beda dari foto pertama karena di sini suntiangnya berwarna emas dan di motifnya itu berbunga-bunga, tidak seperti rumah adat, tetapi bentuknya sama. Nah, yang kelima kita masuk ke lampiran. Lampiran ini yaitu data atau sumber-sumber yang saya dapatkan sebelumnya itu, saya lakukan wawancara dengan narasumber yang bernama Pak Arlis Pendukung Merah. Lokasi wawancara saya yaitu dari Kampung Batu, Kabupaten Solok. Hari atau tanggal yaitu Rabu, 24 Maret 2021, waktunya jam 18.45 atau setelah sholat maghrib. Pekerjaan beliau itu sebagai petani atau peladang dan juga mantan kerapatan adat nagari. Alasan saya wawancara dengan beliau karena beliau merupakan nina mama juga di nagari Kampung Batu ini. Nah, ini adalah foto dokumentasi saya ketika saya wawancara. Selanjutnya, inilah lampiran skrip wawancara saya. Jadi di sini saya menanyakan berbagai macam tentang kearifan lokal. Nah, dijelaskan oleh beliau bahwa ada kearifan lokal yang saya jelaskan tadi seperti membadak, batagak gala, beladang, dan memakai suntiang. Nah, informasi yang saya dapatkan dari wawancara ini sudah saya jelaskan dengan kata-kata saya sendiri di bagian wawancara tadi. Nah, ini juga masuk skrip wawancara. Nah, mungkin hanya itulah presentasi dari kearifan lokal yang ada di negari saya, yaitu negari Kampung Batu. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.